Permisi, Pak. Ya, silakan masuk. Oke, ayo silakan duduk. Baik anak-anak, selamat pagi. Selamat pagi. Bapak ucapkan terima kasih banyak ya atas kehadiran kalian pada pagi ini untuk mengikuti konseling kelompok. Ya. Nah, konseling kelompok pada hari ini sesuai dengan rencana kita kemarin anak-anak bahwa kita sudah merencanakan yaitu melaksanakan konseling kelompok. Ya. Nah, sesuai dengan AKPD yang Bapak sudah berikan kepada kalian. Nah, sebelum kegiatan ini kita mulai, mari terlebih dahulu kita berdoa ya, semoga apa yang kita jalankan hari ini bisa berjalan dengan baik dan begitu juga bisa bermanfaat nantinya. Ya, silakan dari kalian yang ingin memimpin doa silakan. Ya, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih karena sudah memimpin doa pada hari ini ya, sudah membuka kegiatan kita dengan doa ya. Anak-anak, pada saat ini adalah kita melaksanakan konseling kelompok. Apakah kalian sudah pernah mengikuti konseling kelompok ini sebelumnya? Belum. Oh, belum pernah ya. Nah, oke. Bila mana belum pernah, Bapak akan menjelaskan dulu ya terkait dengan konseling kelompok ini ya, dan tujuannya bagaimana nanti ya. Konseling kelompok ini adalah proses pemberian bantuan terhadap individu yang disetting ke dalam kelompok, yaitu bahwa di mana di sini adalah memanfaatkan dinamika kelompok, yaitu saling memberikan solusi nanti ya. Nah, yang menjadi pemimpin kelompoknya adalah konselor. Konselor itu adalah Bapak sendiri yang akan memfasilitasi dari permasalahan kalian hadapi nanti ya. Nah, begitu juga tujuannya adalah, tujuan kita berkumpul pada hari ini adalah yaitu untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggota kelompok, yaitu oleh kalian semua di sini ya. Nanti kita akan membahas salah satu permasalahan dihadapi oleh anggota kelompok dan kita sama-sama akan mencari solusi yang terbaik terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggota kelompok. Bagaimana anak-anak memahami ya? Sudah memahami? Sudah. Oke, harapan Bapak nanti anak-anak di dalam mengikuti konseling kelompok ini jangan merasa bimbang, jangan merasa bingung, jangan merasa cemas ya. Karena di dalam konseling kelompok ini ada beberapa asas. Ya, yang pertama adalah ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini adalah asas yang patut kita ikuti karena di sini adalah kesepakatan kita untuk merahasiakan apapun bentuk informasi yang ada di dalam forum kelompok ini kita rahasiakan bersama, tidak ada yang nanti membicarakan ini ke orang lain atau di luar kelompok. Begitu ya. Itu yang pertama. Itu yang kedua anak-anak, asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini anak-anak menyampaikan permasalahannya apa adanya, apa yang dirasakan, begitu ya. Nah, sehingga di dalam kita mencari solusi betul-betul sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh kalian, begitu ya. Terus yang ketiga adalah asas yaitu keikhlasan. Kalian ikhlas, tidak dipaksa untuk mengikuti konseling kelompok ini, harus ikhlas. Ikhlas berdasarkan apa? Ikhlas berdasarkan untuk mengentaskan permasalahan yang dihadapi anak-anak ya. Nah, itu anak-anak. Nah, itu yang keempat, yang terakhir adalah asas kekinian. Nah, kalau asas kekinian ini adalah sifatnya adalah asas yang mengatur kita untuk membahas permasalahan yang saat ini kalian sedang alami ya. Berarti kita membahas masalah yang dihadapi saat ini anak-anak. Begitu ya. Sudah dipahami ya?
Sudah dipahami? Sudah. Oke, baik. Jika kalian sudah memahami permasalahan terkait dengan tujuan-tujuan kita di dalam layanan konseling kelompok ini, alangkah baiknya kita membuat kesepakatan, janji agar apa yang kita laksanakan, apa yang kita bicarakan pada hari ini bisa kita tepati dan menjadi sebuah kesepakatan kita bersama. Setuju, Nana? Setuju. Oke, mari kita bergandeng tangan dulu. Ini kita menjalin sebuah kesepakatan bersama terkait dengan asas yang sudah kita sampaikan tadi atau yang Bapak sampaikan tadi ya. Oke, ikuti saya anak-anak, yaitu saya dengan ini menyatakan bahwa Saya dengan ini menyatakan bahwa saya siap menerima, saya siap menerima, memelihara, memelihara, dan menyimpan dan menyimpan segala sesuatu informasi segala sesuatu informasi yang ada pada forum ini. yang ada pada forum ini. Oke, baik, terima kasih. Udahan dulu. Bapak harap apa yang menjadi kesepakatan kita, janji kita yang sudah kita ucapkan tadi, kalau betul-betul mengikuti dengan baik. Ya, nah dari itu pun menjadi acuan nantinya anak-anak. Ya, nah terus langkah berikutnya adalah pelaksanaan konseling kelompok ini akan dilaksanakan selama 45 menit. Nah, Bapak harap nanti kalian mengikuti dengan baik dan mengekspresikan diri dengan baik, ya. Kalau punya ide, gagasan, semua ayo keluarkan di sini. Kita sama-sama mencari solusi, mencari permasalahan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh kalian. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini, ya. Nah, baik anak-anak. Nah, kalau dilihat dari kehadiran kalian anak-anak, nah ini Bapak lihat dari beberapa kelas ya. Nah, kalau dikatakan adalah inilah pertemuan pertama kita, seperti pepatah mengatakan bila tidak kenal maka tidak sayang. Bila tidak kenal maka kita tidak akan akrab anak-anak ya. Oke, baik, Bapak akan berikan waktu kepada kalian untuk memperkenalkan diri dulu. Silakan, dari siapa? Ya, oke, dari Davi. Perkenalkan, nama saya Daiki dari kelas 9C. Hobi saya membaca. Perkenalkan, nama saya Armita, saya dari kelas 9A, hobi saya membaca. Perkenalkan, nama saya Bima Yanti, saya kelas 9D, hobi saya nonton film. Perkenalkan, nama saya Laura Patricia, saya dari kelas 9B, hobi saya membaca, bernyanyi dan bermusik. Perkenalkan, nama saya Adiana, saya dari kelas 9C, hobi saya nonton. Perkenalkan, nama saya Pak, saya dari kelas 9A dan hobi saya berenang. Oke, baik, terima kasih karena kalian sudah memperkenalkan diri. Tadi ada yang namanya Davi, Kadek Armita ya, Laura, Dwi, Adi dan Satria. Oke, sekarang kalian sudah mengenal satu sama lain, ya Bapak harap nanti akan lebih akrab. Jangan canggung-canggung nanti memberikan sebuah solusi atau berpendapat nanti. Ya, nah anak-anak, setelah tadi Bapak sampaikan beberapa hal terkait dengan konseling kelompok ini, nah begitu juga ada beberapa asas yang sudah Bapak sampaikan. Kira-kira ada nggak yang bisa menyebutkan kembali asas yang ada di konseling kelompok ini? Saya Kak, Ya, ayo Dwi. asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kesukarelaan, asas kekinian. Oke, baik, terima kasih Dwi sudah mampu mengucapkan kembali atau mengulang kembali asas-asas yang ada. Ya, nah Bapak harap nanti kalian mengikuti dengan baik asas ini, ya, dan sehingga proses konseling ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita bersama. Ya, nah anak-anak, baik, agar kita lebih semangat, anak-anak, maka dari itu Bapak akan mengajak kalian melakukan sebuah permainan ice breaking dulu, ya. Gimana? Siap ya? Siap. Oke. Permainannya sederhana. Yaitu kalau Bapak menyebutkan telinga, kalian pegang telinga, ya.
Bila Bapak menyebutkan hidung, pegang hidung, tapi jangan tirukan gayanya Bapak. Ya, jangan tirukan gerakannya Bapak. Sudah? Bisa dimulai? Bisa. Ya, siap-siap. Konsentrasi. Mata. Oke. Hidung. Mulut. Telinga. Hidung. Oke, sudah semua konsentrasi. Tepuk tangan dulu. Nah, anak, bagaimana perasaannya setelah permainan tadi? Lebih santai. Lebih santai, Tenang. lebih tenang, Lebih fresh. lebih rileks ya. Nah, oke. Nanti anak, nah walaupun permainan sederhana itu sangat berpengaruh sekali di dalam meningkatkan konsentrasi. Ya, seperti Bapak lihat tadi, kalian semua sudah konsentrasinya masih bagus ini. Oke, ya. Mudah-mudahan nanti bisa sampai selesai dan konsentrasinya baik seperti ini. Ya, anak-anak. Tadi sudah Bapak ceritakan berbagai kegiatan kita, langkah-langkahnya kita tadi sudah. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya bagaimana? Sudah siap mengikuti konseling kelompok hari ini? Sudah. Sudah siap? Sudah. Baik, kalau sudah Bapak harapkan nanti ikuti dengan baik konseling ini sehingga memang betul-betul sesuai dengan permasalahan kita entasi, kita bisa memberikan sebuah solusi yang terbaik nanti ya. Oke. Dan di sini Bapak akan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengemukakan permasalahan yang dihadapi saat ini ya. Nah, dan begitu juga nanti setelah mengemukakan pendapat permasalahan itu diskalakan. Permasalahan kalian itu bila diskalakan dari angka 1 sampai angka 7 berada di angka berapa? Yaitu kecemasan kalian, kegelisahan kalian, atau mungkin kebingungan kalian terhadap permasalahan yang dihadapi. Bagaimana? Jelas ya? Jelas. Oke, ya silakan. Dari siapa dulu yang mau mengemukakan permasalahannya? Ya, dari Davi dulu. Permasalahan saya adalah kesulitan dalam merencanakan karir. Kalau diskalakan kecemasannya dari 1 sampai 10 itu ada di angka 7. Permasalahan saya yaitu belum bisa melanjutkan sekolah lanjutan. Kalau diskalakan itu 4. Permasalahan saya yaitu belum bisa memilih jurusan yang pas dengan kemampuan saya. Skalanya itu 5. Untuk permasalahan saya sendiri, saya sulit menentukan apa saya ingin tahu potensi dalam diri saya. Untuk sekolah sekolahnya mungkin 3. Masalah saya masih bingung untuk memilih SMA atau SMK. Untuk skalanya mungkin 3. Kalau permasalahan saya tidak tahu bakat apa yang saya miliki dan mungkin kalau permasalahannya 4. Oke, nah. Kalian sudah menyampaikan permasalahan kalian, ya. Begitu juga skala kecemasan kalian berada di angka berapa sudah. Nah, begitu sekarang Bapak ingin memberikan kalian pertanyaan. Kira-kira masalah siapa yang kita akan bahas pada hari ini? Nah, begitu juga apa dasarnya kenapa kita membahas permasalahan itu secara rasionalnya? Ayo, silakan. Kira-kira masalah siapa? Ya, ayo silakan. Menurut pendapat saya, dari skala yang dilihat, Davy memiliki skala lebih tinggi kecemasannya daripada yang lain. Nah, pendapat saya, masalah Davy lebih dahulu yang dibahas sekarang. Saya juga setuju Pak, permasalahan Davy yang dibahas terlebih dahulu karena tingkat kecemasannya itu sangat tinggi, jadi harus dibahas terlebih dahulu. Oke, baik. Tadi sudah dua teman kalian sudah menyampaikan bahwa permasalahan Davy akan kita bahas ya. Bagaimana Davy? Setuju apa tidak masalah yang akan dibahas hari ini? Setuju. Oke, setuju. Teman-teman yang lain? Anak-anak yang lain? Setuju. Oke, nah baik. Kalau begitu kita sepakati permasalahan yang kita bahas pada hari ini adalah permasalahan dari Davy, yaitu berkaitan dengan topiknya tadi adalah perencanaan karir pada usia remaja. Ya, karena Davy-nya masih bingung ini
cita-citanya apa tadi, ya, yang itu anak-anak, ya baik. Nah itu topik bahasan kita pada hari ini, ya. Nah sekarang Bapak ingin mempersilahkan dulu kepada Daipi, coba ceritakan lebih detail lagi terkait dengan permasalahan yang Daipi hadapi ini. Nah sehingga dari teman-teman yang lain bisa memberikan sebuah ide, gagasan atau solusi nanti untuk mengentaskan permasalahan Daipi. Ayo, silakan. Sampai saat ini saya belum sepenuhnya memahami diri saya sendiri. Apalagi sekarang saya sudah berada di kelas 9 yang dimana sebentar lagi akan melanjutkan ke sekolah lanjutan. Saya merasa cemas karena teman-teman yang lain sudah memiliki perencanaan karir, sedangkan saya masih bingung. Oke, nah itu permasalahan detail secara Daipi sudah sampaikan ya. Nah, itu secara jelas sudah tadi disampaikan bahwa Daipinya masih bingung ya, seperti yang katakan tadi masih bingung tentang perencanaan karir, cita-citanya masih bingung juga ya. Nah maka dari itu memang wajib kita harus memberikan solusi terhadap Daipi. Nah sekarang terkait permasalahan Daipi sudah disampaikan tadi, kira-kira dari anak-anak ada yang punya pendapat nggak? Atau memberikan pendapat atau memberikan sebuah solusi terkait dengan permasalahan yang Daipi hadapi? Saya Pak. Ya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Benar, cita-cita itu memang berperan penting dalam menentukan karir masa depan. Tapi sebelumnya kamu udah tahu belum apa itu karir masa depan? Menurut pendapat saya, karir merupakan suatu perjalanan menuju tingkatan lebih baik di dalam dunia pekerjaan. Nah, tujuan karir sendiri adalah sebagai posisi atau jabatan yang diinginkan oleh seseorang. Devi kira-kira sudah ada bayangan belum mengenai cita-citanya nanti ingin menjadi apa gitu ke depannya? Cita-cita sudah ada, tapi saya masih ragu apakah cita-cita saya ini sesuai dengan pribadi saya atau tidak. Dan cita-cita saya adalah aktuaris. Kamu udah ada mimpi belum untuk menentukan karir kamu di masa depan nanti? Belum sih. Atau mungkin kamu punya tokoh atau seseorang yang menjadi motivasi terbesar kamu buat meraih cita-cita kamu? Untuk motivasi itu sama saya. Nah, nanti tokoh atau orang yang kamu jadikan motivasi ini akan mendorong kamu untuk mencapai cita-cita atau karir kamu di masa depan nanti. Kalau menurut saya, kamu harus lebih yakin dengan cita-citamu. Ya benar sekali tuh yang dikatakan Adi, kamu harus yakin sama pilihanmu karena itu merupakan motivasimu. Gitu ya. Wah, bagus sekali. Kalian sudah mengungkapkan pendapat kalian sangat luar biasa sekali nih, ya. Begitu juga tadi sudah disampaikan tentang karir apa. Nah, kira-kira ada lagi nggak yang mau memberikan pendapat lagi? Ya, yuk Saya silakan. punya sedikit pendapat mengenai pemilihan karir remaja di masa depan. Remaja seringkali kesulitan untuk menentukan apa saja karir yang akan dipilih. Pemilihan karir remaja ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor keluarga atau orang tua. Orang tua merupakan motivasi utama anak-anak pasti atau remaja. Mereka yang membiayai sekolah, pendidikan kita dan program studi pendidikan kita. Yang kedua adalah faktor teman atau pergaulan. Faktor teman dan pergaulan ini kan ketika kita bergaul otomatis kita akan menemukan hal-hal baru yang memberikan pengalaman baru untuk kita. Teman kita sudah mengetahui nih, oh besok setelah lulus SMP saya akan bersekolah di SMA atau SMK, jurusan apa. Setelah lulus SMA dan SMK saya akan berkuliah di mana dengan jurusan apa yang akan menentukan karir kita. Nah itu akan mendorong kita dan memotivasi kita untuk mencapai karir kita, untuk menentukan karir kita. Apa sih sebenarnya karir kita itu? Yang ketiga adalah faktor karakteristik kepribadian individu. Bakat, minat, dan kemampuan intelektual sangat berpengaruh. Jadi kamu harus tahu bakat saya apa, minat saya apa, kemampuan intelektual saya apa,
karena itu akan memudahkan kalian untuk mencari karir yang berhubungan dengan hal tersebut. Itu menurut saya. Oke, bagus sekali yang disampaikan oleh dari Laura ya, sudah memberikan pandangan tadi terkait dengan faktor yang mendukung di dalam perjalanan karir ya. Ada tadi ada berapa tadi? Ada 3 ya. Ada 3 faktor dari orang tua, faktor dari teman atau pergaulan, bagi juga faktor karakteristik atau kepribadian individu. Itu. Nah, sudah banyak yang sudah memberikan pendapat terkait dengan permasalahan HIV. Nanti kira-kira ada lagi nggak yang mau memberikan sebuah pendapat lagi? Ya, ayo silakan. Memang tepat sekali apa yang disampaikan Laura tadi, bahwa di mana karir itu ditentukan oleh 3 faktor tersebut, yaitu faktor orang tua, faktor teman atau pergaulan, dan faktor karakteristik kepribadian individu. Oke, baik, terima kasih sudah menguatkan apa yang disampaikan oleh Laura tadi ya. Maka dari itu mudah-mudahan dari Davy mudah-mudahan bisa diterima ya, yang disampaikan oleh temannya. Nah, sehingga ada bayangan lah untuk perencanaan karir kamu di usia remaja ini. Nah, oke. Nah, setelah Bapak melihat diskusi tadi, sudah beberapa dan bahkan sudah semuanya memberikan pendapat ya terkait dengan permasalahan Davy tadi. Nah, Bapak ingin mengajak kalian untuk relaksasi dulu nih. Ya, biar tidak tegang lah gitu ya. Yang ada dari tadi Bapak lihat, aduh, terutama Davy-nya yang sedang masalah dientaskan ini terasa terbebani rasanya begitu ya. Nah, oke, sekarang Bapak akan ajak sekarang ice break-nya dulu nih biar lebih fresh, lebih relax, lebih santai begitu ya. Oke, permainannya sederhana anak. Permainannya adalah menyebutkan binatang yang hidup di udara, laut maupun darat nanti ya. Bila mana Bapak mengatakan darat, nanti kalian sebutkan binatang yang hidup di darat gitu. Terus bila mana Bapak nyebut pas berhenti pada laut, nanti kalian sebutkan binatang yang hidup di laut. Jelas ya? Ya. Bisa diikuti? Bisa. Ya, konsentrasi. Siap-siap. Darat, udara, laut, darat, udara, laut, laut. Ikan, pari, paus, Paus, udang, pari, Lumba-lumba. lumba-lumba, kepiting, boleh masuk. Apa? Kuda laut. Penyu, ada banyak. Oke, ulang lagi. Ya, ulang. Darat, laut, udara, darat, laut, udara, darat, laut, udara, darat, laut, udara, darat. bebek, monyet, Monyet, kucing, kucing, ayam, sapi, kambing, kerbau. Ya, oke. Lagi sekali, ya. Ternyata konsentrasi masih bagus ini dari awal sampai sekarang. Ulang. Darat, udara, laut, darat, udara, laut, laut, darat, udara, udara. Cendrawasih. Belalang. Pesawat. Bukan. Kalau pesawat itu bukan termasuk binatang. Yang hidup di udara itu adalah apa? Burung. Oke, terima kasih banyak sudah mengikuti tadi. Nah, bagaimana perasaannya, lebih fresh atau gimana? Lebih rileks ya? Ya. Bapak harap seperti itu, kalian lebih rileks, lebih santai. Jangan tegang lah. Gitu. Anak-anak, setelah Bapak melihat pembicaraan kita dari awal sampai saat ini, ya sangat luar biasa sekali. Tadi sudah memberikan pendapat, ide, solusi terhadap Laura tadi, terhadap Davy tadi ya, sangat luar biasa sekali. Nah, di sini Bapak akan bisa menyimpulkan, ya, Bapak simpulkan bahwa atau merangkum ya pembicara kita, yaitu yang pertama di sini adalah kita membahas permasalahan Davy yang dihadapi, yaitu di dalam proses perencanaan karir di usia remaja ya. Nah, boleh dikatakan tadi sudah disampaikan oleh KDR kita, terlebih dahulu harus mengetahui karir itu apa. Ya,
Dan terus tujuan karir itu apa? Nah, itu sudah disampaikan tadi oleh adik kita. Nah, begitu juga tadi ditanyakan cita-cita. Itu ya. Cita-cita Daipi sudah tadi disampaikan, sangat luar biasa sekali, sangat bagus sekali itu. Nah, begitu juga belajar dari idola, kan? Nah, idola tadi Daipi mengatakan bahwa idola saya adalah ibu saya. Ibu saya sebagai motivasi dalam diri saya, sangat luar biasa sekali itu. Nah, begitu juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam perencanaan karir ini. Itu tadi sudah disampaikan. Yang pertama ada faktor dari orang tua. Memang betul orang tua ini sangat menjadi faktor utama di dalam kita perencanaan karir anak-anak ya di pada usia remaja saat ini, karena segala keputusan itu dari usia remaja ini sering tidak bisa mengambil keputusan sendiri, harus kembali kepada orang tua, karena orang tua ini memfasilitasi baik dari pembiayaannya, terus pembiayaan pendidikan, pengambilan jurusan atau bidang studi yang akan dipilih, begitu anak-anak ya. Terus yang kedua tadi ada faktor teman atau pergaulan. Di dalam pergaulan ini juga mendapatkan informasi baru yang sifatnya mampu nanti kalian bisa merencanakan karir juga dalam mengambil sebuah keputusan itu. Nah, terus yang ketiga tadi ada faktor yaitu karakteristik kepribadian individu. Nah, yang sangat mempengaruhi diantaranya ada 3 itu kalau nggak salah tadi ya. Yang pertama adalah bakat ya. Davi harus mengetahui bakat kamu apa. Yang bakat ini adalah kemampuan yang dibawa dari sejak lahir. Itu pasti setiap orang pasti memiliki bakat. Yang kedua minat karir Davi apa. Nah, itu harus diperhatikan gitu ya. Itu yang disampaikan oleh Laura tadi. Terus yang ketiga adalah kemampuan intelektual. Nah, kalau ini sudah mencakup, Bapak yakin perencanaan karir yang dibuat oleh Davi nanti akan memang betul-betul mendapat hasil yang positif nanti. Ya, Davi ya. Sudah. Oke. Begitu anak setelah Bapak rangkum kegiatan kita, pembicaraan kita bahwa di mana apapun bentuk daripada proses yang kita lakukan, mari kita harus yakin dengan diri sendiri. Kita harus yakin dengan apa yang kita lakukan. Begitu anak-anak, jangan merasa kurang percaya diri. Harus kita meningkatkan percaya diri yang ada pada diri kita ya. Nah, itu. Nah, sekarang Bapak ingin mengajak kalian untuk menulis sebuah rencana ya, sebuah pesan yang direncanakan untuk teman-teman kalian di dalam forum ini. Ayo silakan ditulis dulu ya, yaitu yang memberikan sebuah penghargaan ya, penghargaan terhadap kelebihan yang dimiliki, kemajuan dan karakter positif pada saat mengikuti konseling kelompok ini. Ayo silakan ditulis kalimat-kalimat yang sifatnya positif. Anak-anak tadi sudah menulis rencana pesan yang akan diberikan kepada teman kalian. Ayo, yang mau membacakan siapa dulu? Ya, Davi ya. Sangat luar biasa sekali teman-teman semuanya sudah memberikan tanggapan, solusi dan motivasi kepada saya. Oke, luar biasa. Jadi tepuk tangan dulu. Kira-kira ada yang lain lagi? Ya, Dek. Arnita. Sangat luar biasa sekali teman-teman sudah saling berbagi pendapat dan juga sharing tentang informasi terkait dengan karir di usia remaja. Saya harap kalian semua bisa mencapai cita-cita kalian yang sudah kalian tentukan sekarang. Oke, luar biasa sekali. Itu pesan dan pujian sangat luar biasa sekali sudah diberikan oleh Davi tadi, karena permasalahannya sudah dibahas tadi, sudah mendapat banyak pendapat, ide, gagasan,
sebuah solusi ya. Ibu juga dan tidak Arita menyampaikan karena sudah memberikan sebuah motivasi dalam diri kita masing-masing, terutama untuk anak-anak semua ya. Anak-anak, berhubung waktu sudah habis ya, karena waktu kita memang terbatas sekali, tadi sudah Bapak sampaikan 40 menit ya. Nah, untuk kegiatan seling ini apakah bisa Bapak akhiri? Bisa. Nah, kira-kira sebelum akhiri ada nggak yang mau ditanyakan? Untuk saat ini tidak. Oh, sudah tidak. Oke, baik anak. Memang kalau tidak ada pertanyaan, nah Bapak ingin bertanya dulu ya kepada Devi, bagaimana perasaannya setelah tadi mendapat banyak pendapat, banyak ide-ide, banyak solusi dari teman-temannya Devi, bagaimana perasaannya saat ini? Dan begitu juga skalakan kebingungan, kecemasan itu berada di skala berapa? Ya, silakan Devi. Saya merasa lega karena sudah memiliki solusi untuk permasalahan saya. Untuk tingkat kecemasan itu kalau diskalakan dari 1 sampai 10 sekarang menurun menjadi 2. Oke, sangat luar biasa sekali ya. Kasih tepuk tangan dulu buat Devi. Ya, karena Devi-nya dilihat dari solusi sudah ditemukan tadi ya. Solusi sudah ditemukan, begitu juga tingkat kecemasan sudah menurun ke level 2, sudah bagus itu, berarti kecemasan sudah turun itu. Nah, baik anak, Bapak sangat senang sekali mendengarnya dari Devi tadi, karena sudah ada sebuah motivasi dalam diri dan sudah punya bayangan untuk merencanakan rencana karir di pada usaha remaja ini ya. Nah, anak-anak, terkait dengan keseling kelompok ini ya, karena sudah waktunya habis, dan untuk kegiatan keseling kelompok berikutnya kita akan laksanakan minggu depan, yaitu membahas permasalahan dari kelompok lain. Bagaimana? Setuju? Setuju. Ya, baik, terima kasih banyak ya atas partisipasi kalian, begitu juga solusi kalian, ide-ide kalian di dalam keseling kelompok ini, dan bisa mengikuti dengan baik keseling kelompok ini ya. Sebelum diakhiri ya, mari kita berdoa dulu karena sudah diberikan kelancaran di dalam melaksanakan kegiatan ini. Silakan yang mau memimpin doa. Ya Pak. Ya, silakan. Baiklah teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, kita berdoa untuk agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, Tuhan. Berdoa, Tuhan. Baik, terima kasih pada saat yang sudah memimpin doa, dan Bapak tutup dengan selamat pagi. Selamat pagi. Ya, silakan kembali ke belakang.